ke isi cerita, gue mau jelasin beberapa hal. Pertama, semua yang ada di cerita ini murni pengalaman pribadi dan tanpa bumbu atau rekayasa sama sekali. Dan yang kedua, beberapa nama yang ada di dalam cerita itu disamarkan. Dan yang ketiga, tujuan dibuat utas ini bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar berbagi cerita. Utas ini gue rasa bisa jadi pembelajaran untuk gue khususnya dan teman-teman semuanya agar selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Perkenalkan, nama gue Rian, seorang mahasiswa di salah satu kampus di kota Bandung. Bagi gue, hiking atau naik gunung merupakan aktivitas yang sangat gue gemari. Kadang bisa 2 minggu sekali gue pergi ke alam bebas. Di kampus, gue punya beberapa teman yang juga senang dengan aktivitas alam bebas. Jadi kalau kemana-mana, ada aja temen yang ikut gue untuk sekedar camping di bumi perkemahan ataupun naik gunung. Saat itu libur UAS semester ganjil. Gue dan 3 teman yang lain, yaitu Rama, Ahmad, dan Fajri, memutuskan untuk naik ke Gunung Pangrango yang ada di daerah Cianjur. Karena kami rasa Bandung ke Cianjur itu relatif dekat, maka kami putuskan untuk pergi menggunakan motor dari Bandung. Kami berencana untuk ke Cianjur 2 hari sebelum memulai pendakian. Karena kebetulan Ahmad memang asli orang Cianjur. Jadi kami bisa istirahat dan membeli keperluan logistik untuk keperluan nanti. Jumat pagi kami berkumpul di kosan Ahmad. Barang dan alat-alat pendakian gua cek dan semuanya aman. Saat itu, kami sepakat untuk pergi setelah sholat Jumat. Namun, ternyata kami harus geser rencana. Karena hujan turun dengan derasnya. Keberangkatan akhirnya diundur menunggu hujan reda. Jam ke jam kami tunggu. Ternyata hujan tak kunjung juga reda. Hingga akhirnya jam 9 malam, hujan akhirnya benar-benar reda. Lalu kami pun bergegas berangkat. Setelah prepare ini itu, gue dan teman-teman lain berangkat sekitar setengah 10 malam. Estimasi perjalanan menuju Cianjur itu kira-kira sekitar kurang lebih 3 jam kalau pakai motor. Setelah melewati Cimahi, kami tiba di Padalarang dan melipir ke pom untuk isi bensin sebentar. Waktu itu jalanan relatif sepi. Tak banyak kendaraan selain kami yang lewat. Setelah isi bensin, kami pun kembali melaju. Nggak terlalu ngebut dan cukup pelan. Kami pacu motor melewati wilayah Padalarang. Kami masuk ke jalan yang dekat area wilayah Tambang Kapur. Jalanan cenderung sepi dan banyak tikungan naik turun bukit. Gua yang pada saat itu bawa motor tiba-tiba rem mendadak karena ada anak kecil yang nyebrang di tengah kegelapan. Hampir aja ketabrak. Anak kecil tersebut kira-kira sekitar usia anak SD lah. Menggunakan baju main anak. Tak ada yang aneh sama sekali. Ia jalan perlahan dan cenderung lama. Gua pun ditepuk Fajri. Dia bingung kenapa gua berhenti. Lalu gua pun jelasin kalau ada anak kecil yang nyebrang di depan. Ketika gua toleh lagi ke depan, anak kecil tersebut sudah menghilang. Fajri bilang kalau di depan gak ada siapapun yang nyebrang. Fajri ngira kalau gua berhenti untuk ngucek mata karena debu kapur sangat mengganggu. Lalu gua pun terdiam. Bulu kuduk gua berdiri. Tak pikir panjang, gua segera jalan lagi. Sambil gas perlahan, gua cek lewat spion. Dan ternyata anak kecil tersebut ada di pinggir jalan. Dia melihat gua dengan wajah yang pucat. Matanya merah, mencolok, dan senyum yang sangat panjang. Gua makin merinding. Gua gas dan nyoba nyusul Rama yang ada di depan. Kami pun akhirnya bertemu di Taman Asmaul Husna,
1 jam sebelum masuk ke kota Cianjur. Di situ Fajri jelasin kenapa gua dan ia bisa lama. Rama pun cuma tertawa. Ternyata ia juga melihat, namun sosoknya sedang bergelantungan di atas pohon yang besar. Ternyata gua berdua apes ya. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Cianjur. Kurang lebih sekitar 1 jam. Akhirnya kami sampailah di rumah Ahmad. Kami bebersih, makan, dan ngobrol-ngobrol sebentar di luar rumah. Rama pun menceritakan, sebenarnya ia juga merasa diganggu ketika di jalan. Setelah masuk ke jalan yang gelap, ia merasa kalau ban motornya itu bocor. Rama pun memutuskan untuk berhenti lalu mengecek. Ternyata gak ada yang bocor. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan lagi. 15 menit kemudian Rama berhenti lagi karena ia merasa ban terasa bocor. Karena ban belakang terasa goyang. Ketika dicek ternyata aman, gak ada yang bocor. Awalnya dia rasa mungkin itu hanya perasaannya saja. Tapi setelah 5 menit berselang, bannya terasa goyang lagi. Kemudian ia memutuskan berhenti lalu mengecek ban lagi. Ternyata masih aman juga. Lalu ia pun mengecek laher dan biringnya. Ternyata aman juga. Setelah Rama sadar, ia merasakan hal yang janggal. Ia pun segera berdoa. Setelah selesai, Rama pun langsung melihat ada sosok perempuan di seberang jalan. Sosok itu memakai pakaian warna putih dan berlumuran darah. Ia terlihat seperti melambai-lambaikan tangannya. Akhirnya mereka langsung tancap gas semaksimal mungkin. Selesai mendengar Rama bercerita, sekitar jam 1:30 kami pun bergegas menuju kamar tidur. Badan udah kerasa pegel-pegel banget. Gua pun mencoba untuk tidur. Dan jam 3 gua pun kebangun karena ngerasa gerah dan panas banget waktu itu. Ketika bangun, suasana rumah sangat hening. Gua coba kipas-kipas pakai kertas yang ada di meja. Karena panas banget, gua buka deh jendela kamar dikit. Karena jendela tersebut gak ada horden, jadi gua bisa ngeliat jalan gang yang ada persis di luar jendela. Gak lama berselang, gua dengar langkah kaki, tapi setengah diseret. Gue sih awalnya mikir mungkin aja orang yang akan pergi ke masjid. Soalnya kan emang gak jauh dari rumah Ahmad itu ada masjid. Tapi gue perhatiin kok langkahnya berasa mondar-mandir gitu ya. Karena penasaran, gue coba lihat keluar. Ternyata sepi. Yang ada malah kucing yang lagi tidur di atas pagar. Mungkin salah denger ya. Selepas dari gua cek, emang suara langkah itu emang berhenti. Tapi ketika gua lagi bengong lihatin jendela yang kebuka, tiba-tiba muncul sosok perempuan berambut panjang yang kelihatan cuma bentuk mulutnya yang lagi senyum ke arah gua. Karena ketakutan, badan gua serasa kaku, gak bisa bergerak. Mulut bener-bener serasa dikunci. Akhirnya gue coba paksa gerakin kaki. Gue coba tendang Fajri yang emang deket dari kaki. Akhirnya dia kebangun. Sosok itu kemudian hilang. Fajri lalu nanya, ada apaan sih? Gue bilang kalau gue ngalamin mimpi buruk. Gak lama dari situ azan subuh berkumandang. Teman yang lain pun kemudian bangun. Paginya Rama bilang kalau 2 temannya mau ikut, Huda dan Agi. Katanya sore berangkat ke Cianjur dari Sukabumi. Hari itu gue putuskan buat membeli berbagai keperluan logistik. Karena rencana kami di gunung selama 3 hari 2 malam, jadi kebutuhan kami pastilah lebih dari biasanya.
Singkat cerita, sore itu Huda sama Agi udah datang. Kami menyantap makan malam yang sudah disiapkan oleh ibunya Ahmad. Setelah itu kami lekas ke kamar lalu tidur. Keesokan harinya, Ahmad mengajak kami untuk memancing ikan di empang keluarganya. Lalu kami pun sepakat untuk pergi. Sekitar jam 2 siang kami bergegas dengan membawa beberapa joran pancing juga umpannya. Jaraknya nggak begitu jauh, hanya sekitar 15 menit kami udah sampai. Empangnya ada di belakang rumah neneknya Ahmad. Tapi anehnya, kolam itu dikelilingi oleh makam. Jadi kami itu mancing di tengah makam. Pengalaman baru bagi gua nih, karena kami gak semua memegang joran. Gua pun jadi penonton setia. Duduk di antara makam memang agak merinding rasanya. Belum 1 menit umpan dilepaskan, Rama mendapat ikan yang cukup besar. Ada harapan, sepertinya kami akan mendapatkan banyak ikan. Tapi berjam-jam kemudian gak ada lagi ikan yang menghampiri. Jarum jam terus bergerak. Tak terasa sudah jam 5 sore. Karena merasa frustasi, akhirnya kami diberikan ikan oleh bibinya Ahmad hasil panen ikan kemarin. Lalu gua pun meninggalkan empang. Namun rasanya seperti ada yang melempar tanah dari balik pohon besar. Ketika gua menoleh, ternyata ada sosok anak kecil. Mungkin sosok tersebut ngajak main ya. Akhirnya gua hiraukan lah. Kita pun pamit, lalu pulang menuju rumah Ahmad. Setelah sampai, kami pun gantian untuk mandi, lalu makan dan membicarakan rencana kita untuk pendakian. Gua sebagai ketua rombongan melakukan briefing dengan detail agar pendakian kali ini berjalan lancar. Karena kita akan melakukan pendakian 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Gede sama Gunung Pangrango, maka dibutuhkan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Ini merupakan pendakian ketiga gua ke Gede Pangrango, sehingga gua hafal betul bagaimana trek yang akan kita lalui nantinya. Setelah briefing, kami pun packing ulang bawaan dan mengecek kembali alat-alat pendakian. Ahmad sama Rama pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan bumbu masak yang akan kami bawa besok. Setelah selesai packing ulang, tak lama Ahmad sama Rama datang. Malam itu kita putuskan buat tidur sesegera mungkin. Lumayan untuk menjaga tenaga buat besok. Singkat cerita, esoknya sekitar jam 7 pagi, setelah selesai sarapan dan prepare, kita pun menumpang angkutan desa menuju base camp Gunung Gede di daerah Gunung Putri Cianjur. Sekitar 1,5 jam, kita pun sampai di base camp Gunung Putri. Setelah mengurus izin simaksi, kami pun memulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Target camp hari pertama adalah di alun-alun Surya Kencana. Estimasinya sekitar 4-5 jam untuk sampai ke sana. Perjalanannya pun cukup lambat karena Ahmad memang jarang olahraga. Dia pun sering meminta istirahat. 1 jam berlalu. Kita pun sampai di pos 1, yaitu pos Legok Lencak. Tak banyak pendaki yang kami temui. Lagi pula pada saat itu hari Senin, weekday tentunya. Jadi wajar jika sepi pengunjung. Di pos Legok Lencak hanya ada 1 rombongan pendaki yang hendak turun. Gagal muncak katanya. Semalam ada badai. 15 menit istirahat. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena Ahmad berjalan agak lambat, gua pun mengusulkan teman-teman yang lain untuk jalan duluan. Mereka pun sepakat. Kita janjian buat saling menunggu di setiap pos. Gua berjalan di belakang menemani Ahmad, tapi entah kenapa gua ngerasa ada perasaan buruk. Tapi harusnya semua berjalan lancar. Gua tetap aja mencoba berpikiran positif. Sepanjang perjalanan, gua sama Ahmad ngobrol ngalor ngidul untuk memecah keheningan.
Suasana saat itu memang sepi. Hanya ada suara burung dan gesekan daun akibat angin. Ahmad pun sesekali berhenti. Namun gua terus dorong agar tidak terlalu lama istirahat. Gua berjalan tepat di belakang Ahmad. Mungkin selisih 10 meteran. Jadi kami saling ngobrol tanpa melihat satu sama lain. Ahmad emang tipikal orang yang suka bercanda. Bisa dibilang tim hore. Jadi setiap apa yang dilakukannya memang lucu. Ia tak henti-hentinya mengeluarkan jokes receh. Gua pun tertawa kecil. Anehnya di setiap gua tertawa, suara gua seolah bergema. Seperti ada dua lapis suara. Hal itu tampaknya dirasakan sama Ahmad juga. Dia pun sempat bertanya, kenapa bisa terjadi pantulan suara? Gue coba menjelaskan dengan alasan yang spontan, sambil nyari penyebab suara itu. Kita berdua cuek, kita ketawa, dan suara ketawa gue emang masih seperti menggema. Gue makin penasaran, hingga akhirnya ketika kami saling tertawa lagi, gue langsung spontan berhenti ketawa. Anehnya, suara tertawa itu masih ada dan jelas persis di belakang gue. Jarak suaranya pun gak jauh, mungkin 5-10 meter. Sepertinya Ahmad gak sadar. Gue coba tenangin hati dan pikiran. Kalau gue panik, apalagi Ahmad. Suara ketawa tersebut terus mengiringi perjalanan kami menuju pos 2. Gue berusaha cuek, walaupun badan udah setengah merinding. Jalan Ahmad emang lambat, tapi tetap gue press biar bisa sesuai target waktu. Akhirnya kami pun sampai di pos 2 sekitar jam setengah 2 siang. Meleset 1 jam dari perkiraan. Di sana gue akhirnya ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Kita putusin buat makan siang, ngisi tenaga. Suasana di pos 2 yaitu pos buntut lutung cukup ramai. Tapi kebanyakan adalah pendaki yang akan turun. Gua pun sempat ngobrol sama pendaki lain. Ternyata ada 2 rombongan lain yang udah naik ke atas. Jadi sepertinya ada 3 rombongan yang mendaki di hari yang sama dengan kita. Makanan pun digelar. Kami menyantap ikan hasil panen kemarin. Lumayan juga, setelah makan, kami istirahat sejenak sambil membereskan sampah bekas makan. Gua lihat ada 2 orang pendaki yang naik. Lantas gua sapa dan ajak ngobrol sebentar. Ternyata mereka dari Bekasi. Mereka pamit buat naik duluan. Keren, gak pakai istirahat, gumam gua dalam hati. Lalu Fajri pun nanya, ngapain lu ngomong sendiri? Lah, jelas-jelas gua ngobrol sama orang. Teman-teman yang lain pun meyakinkan kalau gua ngomong sendiri. Aduh, aneh. Mungkin mereka gak sadar kali ada yang lewat. 15 menit kemudian, sekitar jam 2, kami melanjutkan perjalanan. Awalnya kami jalan beriringan. Namun perlahan, akhirnya kita terpencar lagi. Gua sama Ahmad masih berada paling belakang. Saat itu langit tiba-tiba mendung. Padahal sebelumnya panas terik. Kabut pun perlahan turun. Suasana hutan yang gelap ditambah kabut memang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya keadaan tersebut disempurnakan oleh hujan yang turun sangat deras. Gua sama Ahmad segera memakai jas hujan. Perjalanan kali ini tambah berat dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Ahmad pun makin berjalan lambat. Gua coba maklumi. Dia sedikit mengeluh karena capek, juga hujan. Gua terus memberikan semangat. Hingga pada akhirnya Ahmad tiba-tiba duduk dan bersandar di bawah pohon besar. Mungkin capek ya. Lalu gue pun ngajak ngobrol. Tapi dia tetap diam dengan tatapan yang kosong. Gue pun mulai khawatir. Gue coba dorong badan Ahmad. Dia tetap diam. Gue pun akhirnya nepuk pundak dia sambil nyuruh istighfar. Mat, istighfar Mat, istighfar. Ahmad tiba-tiba pun seperti kaget. Dia ngerasa kayak orang linglung. Ia cuma bilang, gak apa-apa. Di tengah hujan yang deras, gue nyuruh dia buat istirahat sebentar. Sekitar 5 menit,
Kita lalu melanjutkan perjalanan. Ahmad mengeluh kalau punggung dia terasa berat. Gue putusin buat bawa tas dia. Jadi gue gendong 2 tas. 10 menit kemudian, Ahmad merasa punggungnya masih berat dan dia malah kepanasan. Gue terus mencoba menenangkan dia. Gue coba nyuruh Ahmad buat baca istighfar terus. Akhirnya dia merasa baikan. Kini air hujan berubah menjadi air es. Kami berdua diterpa hujan es. Ahmad jalan tambah lambat. Gue terus coba semangatin dia agar terus maju. Kita berdua berjalan di antara hujan es dan gelapnya hutan. Gue terus menyemangati Ahmad, walaupun dalam hati gue sebenarnya lumayan panik. Setengah jam berjalan, Ahmad meminta buat break lagi. Gue iyain. Gue pun menengok ke belakang, ke bawah tanjakan. Ketika gue lihat ke belakang, gue samar-samar lihat sosok perempuan di balik pohon. Perlahan, sosok itu merangkak naik hingga duduk di atas dahan pohon. Kakinya mengayun-ayun, wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Setengah ketakutan, gue meminta Ahmad buat melanjutkan perjalanan. Kami pun kembali berjalan dengan trek yang cukup curam. Sekitar 1 jam kemudian, kita pun sampai di pos 3, yaitu pos Lawang Seketeng. Kita pun akhirnya bertemu kembali. Gua sama Ahmad tiba di pos 3 sekitar jam 4 kurang. Berarti hampir 6 jam kami berjalan dari bawah, meleset jauh dari perkiraan. Ini pun baru sampai pos 3. Kita mesti ngelewatin 2 pos lagi buat sampai di alun-alun Surya Kencana. Kita istirahat sebentar. Hujan masih turun, tapi nggak terlalu deras. 10 menit duduk-duduk, kita berdiri lalu berjalan kembali. Harusnya paling telat itu 2 jam kita udah sampai di Surya Kencana Timur. Hujan membuat jalanan becek dan begitu licin. Kami berhati-hati. Gua sama Ahmad tetap berjalan di paling belakang. Tas Ahmad yang semula ada di gua kini kembali dia pakai. Kita berjalan perlahan. Kita melewati beberapa tanjakan yang sangat curam. Dengan trek yang licin, beberapa kali kami berdua hampir jatuh. Celana gua kotor karena tanah yang basah. Setelah 20 menit berjalan, kejadian tak terduga menimpa kami berdua. Ketika Ahmad mencoba naik ke tanjakan, dia pun terpleset dan jatuh. Spontan dia berusaha memegang akar pohon, tapi ternyata akar pohon itu malah patah. Dia pun jatuh dan kakinya tertekuk ke dalam. Gue langsung menggapai Ahmad agar enggak jatuh ke jurang. Ahmad pun mengerang kesakitan, pasti ya. Gue langsung cek kakinya, ternyata biru dan bengkak. Gue langsung gotong dia ke tempat yang landai di pinggir trek. Dia benar-benar kesakitan. Gue berusaha tenang. Gue buka kotak P3K buat mencari balsem dan langsung memijit bagian yang bengkak. Hujan pun reda. Gue cek lagi kaki Ahmad. Ternyata selain bagian betis yang bengkak, pergelangan kakinya pun bengkak. Gue putusin buat istirahat, menunggu kaki Ahmad yang pulih. 10 menit berlalu, Ahmad mencoba berjalan. Ternyata tetap tidak bisa. Agar tidak terjadi hal yang lebih parah, gue putusin untuk berhenti mendaki. Lebih baik turun. Tapi Ahmad menolak. Ia merasa bisa. Kita berdua debat panjang. Kalaupun turun, ia ingin turun sendiri. Ia merasa gak enak sama teman-teman yang lain. Ia merasa jadi beban. Ternyata ia malah menangis. Gue coba menenangkan dan memberi alasan. Tidak mungkin kalau Ahmad turun sendiri dengan kondisi seperti itu. Naik bareng, tentulah turunnya harus bareng. Gak bisa sendiri-sendiri. Ahmad masih bersikeras kalau ia ingin turun sendiri. Emosi gue memuncak. Gue bentak Ahmad berkali-kali. Karena gue yang ketua rombongan, gue berhak mengambil keputusan.
Gue gak pengen kalau nanti malah tambah parah. Ahmad masih menahan air matanya. Gue coba menenangkan diri sendiri. Gak lama, ada rombongan pendaki lain yang naik. Melihat kami berdua, rombongan itu bertanya tentang situasi kami. Lalu gue pun menjelaskan. Akhirnya, gue meminta rombongan itu buat menemani Ahmad. Gue mencoba buat menyusul teman-teman gue yang di atas buat turun kembali. Rombongan tersebut pun mengiyakan. Tas gue taruh dan lari ke atas bermodalkan jas hujan di saku celana. Gue lari secepat mungkin dengan nafas yang pendek dan kaki gemetar. Gue terus berlari melewati tanjakan curam yang licin. Sesegera mungkin gue harus menemukan teman-teman yang lain. 15 menit berselang, gue ketemu sama Fajri dan Huda. Gue jelasin kalau Ahmad kakinya terkilir dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya bergegas turun buat nyusulin si Ahmad. Gue lanjut lari mencari Rama sama Agi. Ternyata gue belum juga nemu Rama sama Agi. Karena lelah berlari, gue putusin buat istirahat. Lagian Ahmad udah ada yang nemenin. Gue duduk di atas tanah yang becek, sedikit rebahan karena badan pegel semua. Ketika gue baru nengok ke atas, ternyata sosok perempuan yang sebelumnya persis ada di atas gue. Matanya melotot sambil tersenyum. Tanpa aba-aba gue langsung lari. Gak nengok-nengok. Pandangan fokus ke depan. Gak sekali gue jatuh karena licin dan terdengar suara ketawa perempuan. Kayaknya dia ngetawain gue. Gue makin kacau. Gue teriak manggil Rama sama Agi. Ternyata ada yang nyaut. Woi. Terdengar suara sautan tersebut. Gue tetap teriak dan suara sautan pun masih terdengar. Ketika suara tersebut terasa udah deket, kenapa malah ngejauh lagi? Gue bilang, tunggu, jangan jalan terus. Tiba-tiba di belakang gue ada yang jawab. Kenapa? Takut ya? Ketakutan gue memuncak. Mau nengok takut, nggak nengok penasaran. Pokoknya gue bener-bener diem, bingung mau ngapain. Akhirnya gue ngumpulin keberanian. Gue pura-pura cuek. Sambil jalan, gue coba nengok pelan-pelan ke belakang. Dan setelah gue nengok ke belakang, gue lihat sosok perempuan yang tadi. Dia ada 10 meter di belakang. Bener-bener deket. Matanya merah, rambutnya menyentuh tanah, wajahnya berlumur darah, dan dia senyum ke gue. Badan gue langsung kaku. Ingin memalingkan muka aja susah. Boro-boro lari. Sambil tersenyum, sosok itu melambai-lambaikan tangannya ke arah gue. Perlahan, dia terbang ke arah pohon sambil ketawa. Gue baca istighfar sebanyak mungkin. Badan gue akhirnya bisa dibawa gerak. Gue langsung aja lari lagi ke atas sambil teriak-teriak minta tolong. Gak lama, gue pun ketemu Rama sama Agi. Ngelihat gue yang ketakutan, mereka pun langsung datang menghampiri gue. Gue jelasin kalau Ahmad kakinya kekilir, gak bisa lanjut jalan. Mendengar hal itu, mereka langsung ngajak buat turun menemui Ahmad. Gue yang masih trauma meminta agar gue berjalan di antara mereka berdua. Kami turun dengan kecepatan penuh. 5 menit kemudian kami bertemu dengan rombongan pendaki yang sebelumnya jagain Ahmad. Katanya teman kami udah datang. Gue pun ngucapin banyak terima kasih ke mereka. Setelah itu kami lanjut turun dan bertemu dengan Ahmad sama yang lainnya. Kondisi Ahmad mulai membaik, tapi buat lanjut naik gak memungkinkan. Ia pun terus-terusan meminta maaf. Gak biasanya Ahmad terlihat murung. Setelah berdiskusi, kami memutuskan buat tidak turun, tapi bermalam dan mendirikan tenda. Walaupun tanahnya agak miring, tapi cukuplah untuk 2 tenda. Langit kembali gelap.
Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan membentangkan flysheet. Setelah selesai, Ahmad gua suruh buat ganti baju dan bebersih. Kemudian kami saling bergantian masuk dan membereskan isi dalam tenda. Sekitar jam 7 malam, kami memulai memasak untuk makan malam. Ahmad sudah bisa bercanda dan ketawa lagi. Suasana kembali hangat. Karena takut rembes kalau hujan, gua pun bikin parit di sekitar tenda. Gua pakai headlamp, soalnya di luar udah gelap. Karena masih agak takut, gua ajak ngobrol teman-teman yang di dalam tenda. Gua masih fokus bikin parit di sekeliling tenda. Terus tiba-tiba Ahmad nyeletuk. "Lo takut setan kan jadi ngajak ngobrol kita?" "Bajingan," gumam gua dalam hati. Setelah Ahmad bilang gitu, gua tiba-tiba merinding gak jelas. Di kegelapan yang ada di belakang gua, rasanya rame banget. Gua pun buru-buru beresin parit dan masuk ke dalam tenda. Setelah makanan matang, kami makan dengan lahap. Lalu seduh air panas dan ngopi sambil ngobrol. Suasana waktu itu benar-benar hening. Gak ada siapapun yang lewat setelah kami mendirikan tenda. Gua tidur berempat dengan Rama, Fajri, dan Ahmad. Sedangkan Agi di tenda dengan Huda. Karena merasa agak parno, gua tidurnya di tengah. Sekitar jam 9 malam, kita pun putusin untuk tidur. Lalu gua pun tertidur. Singkat cerita, sekitar jam 1, gua bangun karena suara hujan. Di luar hujan deras. Karena sudah buat parit, tenda kita pun aman. Tapi gua susah buat tidur lagi. Gua ngerasa aneh dengan suara-suara di luar tenda. Setidaknya gua di tenda itu berempat. Mulai dari suara semak-semak yang aneh dan suara burung di atas tenda menemani gua yang susah tidur. Gua pun ambil HP dan main game untuk nyari ngantuk. Setelah agak lama, di luar tenda gua ngedengar suara rintihan perempuan minta tolong. Suara itu berpindah-pindah tempat, mulai dari depan, belakang, hingga samping. Hingga akhirnya suara rintihan tersebut pindah ke atas tenda dan berteriak seperti kesakitan. Sontak gua kaget dan bangunin Fajri yang ada di samping gua. Dia pun kebangun dan nanya gua kenapa. Gua cuman geleng-geleng. Fajri bilang kalau dia kebelet pipis. Gua pun menahan dia buat gak keluar dengan alasan hujan. Tapi dia ngerasa udah gak bisa nahan. Lagian mau pipis di pinggir tenda, masih terhalang flysheet katanya. Akhirnya gua iyakan, dia pun minta tolong disenterin dari dalam tenda. Fajri keluar dari tenda. Gua minta untuk periksa sekeliling tenda, memastikan pasak dan tali masih kepasang. Setelah itu dia pun pipis. Gua senterin. Belum terlalu lama, Fajri langsung masuk buru-buru ke dalam tenda. Dia cuman bilang, anjir, dengan wajah yang ketakutan. Gua tanya, kenapa? Dia gak jawab apapun. Fajri minta gua buat gak tidur. Gua iyain, lagian gua emang gak bisa tidur. Kita pun ngobrol-ngobrol sambil nyari ngantuk juga. Tiba-tiba di tengah obrolan kita ada suara langkah orang banyak. Mungkin sekitar 10 orang yang mengitari tenda. Mengitari tenda, bukan jalan melewati. Mengitari. Kami pun berdua panik. Gua gak berani untuk memastikan keluar. Fajri terlihat kebingungan. Suara langkah itu makin cepat, seperti suara orang berlari, dan itu banyak. Semakin lama suara tersebut pun hilang. Baru aja pengen bersyukur, tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek yang keras dari atas tenda dan dak. Tenda kami seperti dipukul dan langsung rubuh. Gua dan Fajri panik setengah mati. Ahmad dan Rama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara kami langsung pindah ke tenda Huda. Sembari membuka tenda, kami teriak-teriak ketakutan. Suara kakek-kakek yang ketawa masih terdengar di atas kami.
Huda dan Agi pun bangun dan membukakan tenda. Kami langsung baca istighfar dan doa-doa sebisa kami. Malam itu benar-benar mencekam. Raut wajah kami begitu tegang dan mencekam. Ahmad sampai nangis. Gua sama Rama menenangkan sebisanya. Suara tertawa masih terdengar jelas dari luar. Tiba-tiba angin kencang menerpa tenda kami. Kami menahan tenda agar tidak terbawa angin dan terus berdoa meminta perlindungan. Kini bukan hanya suara tertawa. Di luar terdengar jelas rintihan perempuan dan suara lonceng yang keras. Malam itu semakin kacau. Kami terus-terusan berdoa. Waktu terasa berjalan begitu lambat. 1 jam kemudian, sekitar jam 3, gangguan tersebut tiba-tiba hilang seiring dengan redanya angin kencang. Kami pun akhirnya bisa tenang. Tapi belum berani untuk ngecek keluar tenda. Di dalam tenda kami pun mulai ngobrol dan mencoba menenangkan pikiran. Huda bertanya ada apa dengan tenda kami. Gue jelasin kalau tenda rubuh. Apalagi gue ngeri kalau framenya sampai patah. Gue terus berusaha buat membuka percakapan agar suasana menjadi tenang. Singkat cerita, gue cek jam dan ternyata udah jam 4:30. Gue sama Rama beranikan diri untuk cek situasi keluar dan memastikan tenda yang rubuh. Gue pun membuka pintu tenda dan keluar duluan. Ketika gue senterin ke arah tenda, ternyata tenda gue masih berdiri kokoh. Aneh gak tuh? Padahal jelas-jelas kalau sebelumnya tenda kami itu roboh. Gue sama Rama bingung dan semuanya masih dalam keadaan seperti semula. Sumpah gue gak ngerti. Kita berjalan sebentar mengelilingi tenda dan tiba-tiba Rama nyuruh gue buat ngeliat ke atas pohon sebelah kanan. Gue spontan senterin ke arah tersebut. Gue ngelihat kayak ada mayat laki-laki yang gantung diri di atas pohon. Tapi sorot matanya melotot ngelihat kita berdua. Gue pura-pura gak ngelihat dan cuek. Gue ngasih aba-aba ke Rama buat masuk ke tenda. Padahal kaki gue udah ngegetar banget. Sebelum masuk tenda, Rama bisik-bisik ke gue kalau bilang ke temen-temen yang lain di luar gak ada apa-apa. Tenda udah diberesin, biar semuanya tenang dan gak panik. Gue iakan. Ketika masuk, gue jelasin sesuai dengan apa yang Rama bilang ke gue sebelumnya. Gue lapar. Udah langsung inisiatif buka tenda dan masak. Awalnya gue takut kalau sosok itu masih ada dan ternyata udah hilang. Kami pun masak untuk sarapan. Ahmad terlihat sangat baikan setelah pakai koyo dan balsam semalaman. Katanya udah gak terlalu bengkak. Kami pun makan. Saat itu masak kentang goreng dan beberapa potong sosis. Gak terasa, sinar matahari mulai terlihat. Kami segera keluar. Gua pun nyuruh Ahmad buat coba berjalan perlahan. Dan ternyata lumayan lancar. Hanya saja memang harus pelan-pelan. Kemudian kami masak air buat menyeduh kopi. Sambil diskusi terkait kaki Ahmad. Lanjut naik atau turun? Gue bertanya pada Ahmad. Katanya udah gak kerasa sakit, tapi mesti pelan jalannya. Gue ragu untuk meneruskan perjalanan karena takut terjadi hal yang lebih parah pada kaki Ahmad. Rama dan Agi meyakinkan gue untuk terus melanjutkan perjalanan. Fajri pun sepakat dengan syarat ketika jalan gak usah terpisah dan terus beriringan. Ahmad pun terus berkata kalau dia masih bisa dan kuat untuk berjalan. Akhirnya gua pun mengiyakan. Semoga lancar. Sekitar jam 7 pagi, kami berberes sampah logistik, berkemas dan membereskan tenda. Setelah semuanya beres, kami pun memulai perjalanan di hari kedua.
dengan target naik ke puncak gede dan langsung turun ke jalur Cibodas untuk mendirikan tenda saat malam kedua di pos kandang badak. Kita mulai berjalan. Gua masih paling belakang dan Rama ada di depan. Kita jalan perlahan. Ahmad sesekali meminta buat break karena kakinya masih sedikit terasa sakit. Kita pun mengiyakan agar ia bisa terus berjalan. 1 jam kemudian kami pun sampai di Simpang Maleber. Setelah istirahat, kami berjalan lagi. Hanya tinggal melewati alun-alun Surya Kencana, kemudian menuju puncak. Di sepanjang perjalanan, cuaca cukup cerah. Sinar matahari masuk di antara pepohonan yang lebat. Ahmad bisa berjalan dengan baik dibantu oleh trekking pole yang gua pinjamkan. Kurang lebih 2 jam berjalan, akhirnya kami sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Sambil melepas lelah, kita pun memutuskan buat istirahat. Lagi pula baru jam 11 siang. Kami foto-foto sambil melihat padang atau sabana yang luas, dihiasi dengan pohon edelweiss yang kering pada saat itu. Gua usulkan untuk berjalan lagi dan istirahat lebih lama di alun-alun Surya Kencana Barat, yaitu pintu masuk jalan menuju puncak. Sambil berjalan, kami mengabadikan beberapa foto. 45 menit kemudian, kami sampai di jalur menuju puncak. Kami masak untuk keperluan tenaga, makan siang. Karena kebetulan stok air menipis, kita bagi tugas. Rama dan Huda mengambil air ke arah trek Salabintana. Agi sama Fajri masak, sedangkan gua bertugas untuk rebahan. Kayaknya tugas gua yang paling berat dah. Rama dan Huda beres ngambil air. Agi dan Fajri pun selesai masak. Kita makan untuk bekal tenaga perjalanan ke puncak. Kira-kira butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke sana. Sekitar jam 1 kita lanjut berjalan menuju puncak gede. Langit mulai berubah menjadi gelap karena trek berbatu lumayan menguras tenaga. Gak terasa ternyata kami berpisah kembali. Kali ini terbagi 2. Gua, Ahmad, dan Fajri di belakang. Sedangkan sisanya ada di depan. Ahmad berkali-kali minta break. Punggungnya terasa sakit menahan beban. Gua kemudian menawarkan agar tasnya dibawain oleh gua, agar perjalanan bisa sedikit lebih cepat. Dia mengiyakan. Singkat cerita, kami sampai di puncak gede sekitar jam 3 sore. Seperti biasa, kami pun istirahat dan foto-foto. Langit yang mendung berubah menjadi cerah kembali. Puncak Pangrango nampak begitu jelas. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sebelum bertemu dengan gelap, kami putuskan untuk turun menuju kandang badak karena keesokan harinya kami akan summit ke puncak Pangrango. Kita pun turun menyusuri kawah menuju jalur Cibodas. Sepanjang berjalan di jalur kawah, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Kami sedikit lari dan bergegas untuk turun. Belum lama masuk hutan, hujan pun ternyata turun dengan cukup deras. Jas hujan langsung kami pakai. Kami berjalan menyusuri hutan yang diguyur hujan deras. Hingga tak terasa kami pun terpencar kembali. Bedanya kali ini gue jalan sendiri di belakang. Awalnya gue kira Ahmad ada di depan gue. Ternyata gue salah lihat. Gue di belakang dan sendirian. Gue tetap coba tenang karena emang udah pernah lewat jalur ini. Jadi seharusnya udah lumayan tahu dengan jalur trek menuju pos kandang badak. Masih diguyur hujan. Gue turun perlahan karena trek agak licin. Sekitar 10 menit gue jalan sendiri. Ternyata ada rombongan sekitar 5 orang yang lagi duduk di trek. Karena gue juga lumayan capek, gue putusin buat ikut duduk. Ketika udah sampai, gua sapa dan langsung duduk setengah rebahan di dekat mereka. Tapi ternyata sapaan gua gak digubris sama sekali. Mereka mungkin kecapean. Saya coba memaklumi. Gua pun cuek, duduk dan rebahan sambil meremin mata.
Gua ngambil minum karena haus. Ketika gua mau nawarin mereka, tiba-tiba mereka udah gak ada. Hilang gitu aja. Anehnya di trek naik atau turun, mereka gak kelihatan sama sekali. Jeda gua merem dan ngambil minum itu gak lebih dari semenit loh. Meskipun mereka lari, gua tetap bisa ngeliat atau ngerasain langkah kaki. Tapi ini gak ada. Oke lah, beres minum gua langsung pergi dari situ dan lari. Mencoba untuk gak panik. Di tengah terpaan hujan gua lari sebisa mungkin dengan penuh hati-hati. Meleng dikit bisa jatuh dan luka-luka. Gua terus fokus sama jalan. Hingga akhirnya gua ternyata ketemu rombongan mereka lagi di tempat yang berbeda. Sial. Karena gua yakin kalau mereka bukan manusia, gua coba cuek dan pura-pura gak lihat. Posisi mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Gua pun jalan santai melewati mereka. Karena sedikit penasaran, gua nengok pelan. Dan rombongan itu balik melototin gua. Bener-bener melotot. Gua lari sekuat tenaga. Walaupun badan udah bener-bener capek, gua tetap lari. 10 menit gua lari, lagi-lagi gua nemuin rombongan itu, guys. Kali ini mereka berdiri dan menghadap ke arah gua. Di situ gue bener-bener gak ngerti harus ngapain. Sumpah capek. Akhirnya gue mutusin untuk melangkah maju. Yang penting coba dulu. Mulut gue gak berhenti terus baca doa. Hati deg-degan gak karuan. Badan udah lemes bingung mau ngapain. Gue coba maju selangkah demi selangkah. Ketika gue hampir mendekati rombongan tersebut, mereka seketika hilang. Akhirnya lega banget, gue langsung lari, gaspol. Gak peduli licin, yang penting gue cepet ketemu sama teman-teman. Hingga selang setengah jam kemudian, gue ketemu Rama sama Ahmad. Gue senengnya bukan main. Gue minta istirahat karena bukan badan doang yang capek, tapi hati juga. Mereka berdua cuma tanya-tanya ada apa dan kenapa gue ada di belakang. Padahal mereka berdua ngeliat gue di depan mereka. Lalu yang tadi siapa? Gue perlahan ngejelasin kalau pas hujan mulai deres, gue kepisah. Sedangkan penjelasan dari mereka kalau gue ada di depan mereka persis. Ya udah, karena saat itu udah hampir gelap, kami mulai pakai headlamp. Tak lama berselang, kami ketemu Agi, Fajri, dan Huda. Hujan mulai reda. Karena jarak pandang yang minim, kami berjalan beriringan menuju pos kandang badak. 10 menit berselang, kami akhirnya sampai di Tanjakan Setan. Tanjakan ikonik di jalur Cibodas. Untuk turun pun terlihat susah, curam, ditambah kondisi malam. Bener-bener nyiksa waktu itu. Kami turun menggunakan webbing yang telah disediakan. Perlahan-lahan memastikan pijakan dan kami berhasil sampai bawah. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya hutan. Tak ada yang banyak bicara. Kami semua merasa lelah. Hingga akhirnya keheningan tersebut pecah. Tiba-tiba dari arah hutan sebelah kanan terdengar jeritan bayi. Disusul dengan suara merintih dari arah yang sama. Mendengar suara tersebut, kita pun saling berpegangan tangan. Doa terus diucapkan. Suara tersebut seperti mengikuti kemana arah langkah kami. 15 menit kemudian, suara itu hilang. Dan kami sampai di percabangan Puncak Pangrango dan Puncak Gede. Akhirnya sebentar lagi sampai. 5 menit kemudian kami sampai di pos kandang badak. Tidak begitu banyak yang mendirikan tenda. Mungkin kurang dari 8 tenda. Kita pun bergegas mendirikan tenda di dekat sumber air. Tujuannya tentu saja agar gampang buat sekedar ngambil atau menggunakan air. Kita berbagi tugas. Ada yang ngambil air, mendirikan flysheet, dan mendirikan tenda. Tak butuh waktu lama. 2 tenda udah berdiri kokoh. Kami bergiliran masuk untuk ganti baju dan membereskan isi tenda.
Sambil menunggu giliran, gua cuci kaki dan seluruh badan yang kotor di sumber air. Dingin, mirip air es. Ketika selesai dan melangkah balik ke tenda, di belakang gua tiba-tiba ada suara ketawa anak kecil. Merasa janggal, gua langsung lari masuk ke dalam tenda, lalu ganti baju. Setelah ganti baju, gua minta temenin ke Rama untuk membuat tali jemuran. Kebetulan beberapa baju kami kotor dan sedikit basah. Gua pasang tali jemuran di bawah flysheet agar kalaupun nanti kalau hujan masih bisa terlindungi. Tali pun berhasil gua pasang. Baju yang kotor dan basah gua jemur. Begitupun dengan Rama. Setelah semua beres, baru gua mau masuk tenda, Rama tiba-tiba bilang, "Kalau nanti malam ada apa-apa lagi, langsung bangunin gua ya." Perasaan udah mulai gak enak. Gua iyain aja. Lalu kita pun masuk ke tenda. Dengan sisa logistik yang ada, kami memasak. Ahmad mulai merasakan sakit lagi di kakinya. Gua menyuruhnya buat minum obat pereda nyeri. Akhirnya kami merasakan suasana tenang kembali. Jam 8 kami makan dan ngobrol-ngobrol santai. Tak lama hujan turun. Cukup deras. Terdengar suara rombongan pendaki yang baru sampai dan mendirikan tenda. Gua usahakan jangan sampai tidur terlalu larut, karena besok pagi kami harus bangun jam 4 pagi untuk summit ke puncak Pangrango. Setelah ngobrol ngalor ngidul, kami memutuskan buat tidur. Saat itu jam 10 malam. Formasi tenda masih sama dan gua tidur di tengah. Lampu tenda dimatiin. Kami tidur. Gua berkali-kali terbangun karena hujan deras di luar tenda. Syukurnya gak ada hal-hal aneh yang gua rasain. Gua ketiduran lagi. Sekitar jam 2 gua lagi-lagi kebangun karena haus. Gua duduk, minum, lalu tiduran. Mencoba tidur lagi. Ketika seperti hampir setengah tidur, tiba-tiba seluruh badan gua dingin bukan main. Disusul pusing yang berat. Gua coba tetap merem. Hingga kemudian kaki gua serasa kram, gak bisa digerakin sama sekali. Digeser sedikit aja sakitnya bukan main. Rasanya seperti patah. Karena gak kuat, gua buka mata dan ternyata ada sosok perempuan yang duduk di atas kaki. Bener-bener ngedudukin kaki gua. Mulut serasa dilakban, gak bisa teriak sama sekali. Tangannya seperti meraba-raba tubuh gua. Kukunya panjang, wajahnya berlumuran darah. Matanya melotot ke arah gua. Gua mencoba gerak-gerakin badan, tapi tetap aja gak bisa. Teman-teman gua yang lain masih tidur, gak keganggu sama sekali. Sosok itu masih duduk di atas gua. Gua benar-benar ketakutan. Kaki serasa patah, sakit banget kalau digerakin. Gue cuma bisa meremelek berulang-ulang memastikan sosok itu masih ada atau enggak. Hingga akhirnya kaki gue tiba-tiba bisa digerakin seperti semula. Gue coba buka mata sedikit-dikit dan ternyata sosok itu udah hilang. Aduh, sementara ini udah aman. Akhirnya gue coba merem lagi. Kaki udah mulai berasa normal. Tapi gue benar-benar nyium bau kemenyan campur bau busuk di dekat kepala gue persis. Gue pun kembali sedikit panik, tapi tetap berpikir positif. Gue pun memberanikan diri untuk mengecek apa yang ada di luar. Gue gak tega ngebangunin teman-teman yang lain. Terlihat dari raut wajah mereka yang tampak kelelahan. Ketika gue membuka resleting pintu tenda, di kiri atau kanan tidak ada hal apapun yang mencurigakan. Bau itu pun hilang. Melihat nesting yang berantakan, gua pun sedikit keluar tenda untuk membereskannya. Saat udah selesai dan ketika gua udah merangkak masuk, tiba-tiba bau itu tercium lagi, persis di belakang gua. Disertai dengan bisikan suara. Gua spontan balik badan. Lalu tiba-tiba di depan muka gua ada sosok perempuan yang tadi duduk di atas kaki gua. Pas hadap-hadapan muka.
Gua teriak sekencang-kencangnya. Rama sama Fajri bangun. Gak tahu kenapa mereka berdua langsung meluk gua. Mereka nyuruh gua baca istighfar terus. Selepas itu entah kenapa gua gak bisa ngomong apa-apa. Masuk ke tenda pun setengah digotong sama mereka. Gua disuruh minum. Gua cuman ketawa kecil ngeliat mereka berdua. Gua lihat jam, ternyata udah hampir jam 4. Huda sama Agi juga terbangun. Kami masak dan bersiap buat summit. Kemudian Ahmad bangun. Kami bergiliran beres-beres dan siap-siap. Logistik, kompor, dan gas gua masukin ke dalam tas. Setelah itu kami makan. Sekitar 4:30 kami pun bersiap berangkat summit. Beberapa rombongan pendaki lain ada yang udah duluan. Tapi kami gak tahu mereka summit ke Pangrango atau Gede. Semuanya menggunakan senter atau headlamp. Kurang lebih 4-5 jam baru sampai puncak. Gua memastikan keadaan kaki Ahmad. Katanya oke. Ya udah, kami berjalan tipis beriringan. Gua tetap di belakang. 5 menit kemudian, kami sampai di percabangan antara puncak Gede dan puncak Pangrango. Kita pun ambil kanan. Trek lumayan landai dan belum terlalu curam. Suasananya masih gelap. Belum sampai 10 menit dari percabangan, Ahmad tiba-tiba mengeluh kesakitan. Kakinya terasa perih. Karena tidak ingin terlalu memaksakan, Ahmad mau untuk kembali ke tenda. Gua sama Rama pergi mengantarkan. Setelah sampai di percabangan, Ahmad meminta untuk turun sendiri. Karena kami rasa memang dekat. Kami mengiyakan. Gua sama Rama berlari menuju Fajri dan yang lainnya untuk melanjutkan pendakian menuju puncak Pangrango. Selama pendakian menuju puncak, gua gak ngerasa hal ganjil apapun. Mungkin sebatas sekilas mata atau suara semak-semak, gua anggap biasa aja lah. Kami terus berjalan dan bertemu rombongan pendaki lain. Kami saling sapa dan pamit untuk mendahului mereka. Tak terasa mentari datang. Udah hampir 2 jam kami berjalan, namun belum ada tanda-tanda puncak udah deket. Trek yang lumayan curam membuat kami harus banyak berhenti karena lelah. Sekitar jam 7, gue ketemu dengan seorang pendaki yang turun. Gue tanya, apakah puncak masih jauh? Dia pun jawab kalau kami belum setengahnya sama sekali. Mendengar hal itu, kami pun cuman ketawa kelelahan. Agi pun ternyata udah jalan lebih dulu, jauh meninggalkan kami. Demi mengejar waktu, kami bergegas naik lagi. Singkat cerita, setelah 3 jam kemudian, kami sampai di puncak Pangrango. Agi pun nampak duduk dan ngobrol dengan pendaki lain. Kami istirahat dan foto-foto sebentar. Tujuan kami selain puncak yaitu alun-alun Mandalawangi. Hanya butuh 5 menit turun dari puncak, kami sampai di alun-alun Mandalawangi. Konon, Suhoki, aktivis era tahun 60-an, sering menghabiskan waktunya di sini. Kami mencari tempat yang teduh untuk makan dan memasak air. Gua sama Rama turun ke arah tebing mencari sumber air. Selesai mengambil air, kami menyempatkan untuk mengambil beberapa gambar. Kenang-kenangan. Mandalawangi memang tak seluas Surya Kencana, namun Mandalawangi terkesan lebih tenang dan sunyi, cocok untuk dijadikan tempat merenung. Waktu tak terasa menunjukkan pukul 12 siang. Kita putuskan untuk turun. Lagi pula Ahmad sendirian di tenda. Setelah beres-beres, kami berjalan naik ke arah puncak Pangrango, kemudian langsung turun menuju kandang badak. Hanya 2 jam perjalanan, kami pun sampai di tenda. Ahmad terlihat duduk dan memasak air sesampainya kami di tenda. Kakinya pun sudah lumayan baik. Kami langsung memasak, menghabiskan logistik yang tersisa. Kami bergantian mengemas barang-barang yang ada di dalam tenda. Selesai masak dan makan, kami pun bergegas merapikan tenda. Langit tampak mulai mendung. Sesegera mungkin kami harus turun sebelum hujan mengguyur. Akhirnya, sekitar jam 4 lewat, kami mulai turun menuju base camp Cibodas. Estimasi turun sekitar 2-3 jam.
karena trek relatif landai. 15 menit kami berjalan turun, hujan pun turun. Tidak terlalu deras sih, kami langsung memakai jas hujan. Jalur Cibodas terkenal landainya. Tidak banyak trek yang curam, tapi cenderung lebih lama jarak tempuhnya. Kami terus berjalan. Ternyata kami terpisah jauh. Kali ini gua berdua dengan Fajri berada paling depan. Kami berdua memutuskan untuk menunggu di pos kandang batu. Sesampainya di sana, kami merasakan hawa yang kurang enak. Kami merasa ada langkah kaki yang turun, tapi tak kunjung sampai. Awalnya gue kira Rama dan yang lainnya. Ternyata gak ada siapa-siapa. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter air panas yang berada di bawahnya. Tak sampai 5 menit, kami tiba di shelter itu. Kami menunggu lagi Rama dan yang lainnya. Namun, suara langkah itu masih kedengeran. Di tengah suara gerimis hujan, langkah itu terdengar cukup nyaring. Setelah diskusi dengan Fajri, gua putusin untuk terus turun. Dari shelter air panas menuju pos Batu Kukus 3, kami harus melewati jembatan di atas air panas yang hanya dibatasi dengan seutas tali webbing. Jika tergelincir, otomatis kami akan tercebur ke dalam jurang berisi air panas. Gua berada di depan, berjalan perlahan menapaki batu-batu. Tiba-tiba, Fajri menyuruh gua untuk berjalan lebih cepat. Dia nampak sedikit gelisah. Gua iyain aja. Kami terus berjalan hingga sampai di pos Batu Kukus 3. Hujan masih turun cukup deras. Tapi setelah dipikir-pikir, kami memutuskan untuk terus berjalan hingga pos 1 sebelum base camp. Kami berdua terus jalan, melewati pos Batu Kukus 2 dan pos Batu Kukus 1. Kemudian Rawa Denok 2 dan Rawa Denok 1. Sekitar setengah 6 kami pun tiba di pos Rawa Panyancangan, persimpangan menuju air terjun Ciberem dan base camp. Kami istirahat sebentar, minum dan rebahan di pos. Setengah jam kami menunggu, Rama dan yang lainnya masih belum datang. Padahal kami jalan gak terlalu cepat. Setelah diskusi dengan Fajri, kami putusin untuk berjalan lagi menuju pos Telaga Biru. Perjalanan menuju Telaga Biru menyusuri jembatan kayu yang ditunjang dengan beton coran. Tak sedikit, beton tersebut bolong. Karena gelap, kami berdua menggunakan headlamp untuk menerangi jalan. Kami jalan perlahan menghindari jalan yang berlubang. Dalam perjalanan menuju telaga, terdengar suara aliran air yang cukup deras. Awalnya kiri kanan seperti rawa, kemudian berubah menjadi hutan yang lebat. Sambil ngobrol, kami terus berjalan maju. Ketika masuk ke hutan, Fajri meminta kami untuk jalan sejajar. Gua mengiyakan. Lalu sekitar 5 menit kami berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari balik pohon yang ada di belakang kami. Awalnya gue kira dahan pohon yang jatuh. Tapi lama-lama sesuatu yang seperti dahan itu berdiri, membalikkan badan dan meloncat-loncat. Kalian tahu itu apa? Pocong. Kami lari sekencang-kencangnya. Hingga akhirnya sampai juga di ujung jembatan kayu. Gue cek ke belakang. Sosok itu masih ada. Gue yang awalnya mau istirahat karena ngos-ngosan, mengurungkan diri dan mengajak Fajri untuk segera lari lagi. Tak lama kami pun sampai di telaga. Ada sebuah shelter dan tampaknya ada bapak-bapak sedang duduk. Sepertinya sih warga sekitar. Kami pun menyapa dan dia memberikan senyuman. Kami duduk, berjarak sekitar 10 meteran dengan bapak-bapak itu. Dia hanya duduk dan termenung. Gua menawarkan rokok. Dia hanya diam aja. Akhirnya dia pun bertanya, "Kami dari mana?" Gua jawab, "Abis naik ke Pangrango." Dia pun ketawa. Gua juga, salting rasanya. Lalu dia tiba-tiba nanya pertanyaan yang aneh. "Kalian ketemu pocong gak di jembatan itu?" Lah, gue saling bertatap muka dengan Fajri. Gue jawab aja, "Enggak pak."
Dia kemudian memastikan lagi. Yakin? Gua pun jawab, iya pak, aman. Lalu bapak itu ketawa lagi. Kali ini sedikit keras. Gua ngerasa mulai gak beres nih. Gua kodein Fajri untuk memakai kembali tasnya. Tiba-tiba bapak itu terdiam. Kemudian mata bapak itu berubah menjadi merah dan muncul bau busuk. Kami kaget. Kita pun ancang-ancang lari. Bapak itu lalu teriak, "Yang kejar kalian di jembatan itu saya." Kami makin panik, yang artinya dialah pocong itu. Trek bebatuan yang lumayan basah kami terabas. Tak jarang kami berdua jatuh. Gak peduli apa yang ada di belakang, kami terus berjalan dengan cepat. Kami berdua menguatkan satu sama lain. Setengah jam kemudian, akhirnya kami sampai di base camp. Rasanya lega banget. Kami istirahat di depan ruangan base camp. Raut wajah Fajri yang terlihat tegang kini berubah agak sedikit tenang. Kami berdua ketawa kebahak-bahak konyol sambil menunggu Rama dan yang lainnya. Kami pergi ke warung untuk memesan makan. Fajri kemudian bercerita mengapa ketika di jembatan setelah shelter air panas ia meminta gua untuk melangkah lebih cepat. Ternyata Fajri merasa kalau pundaknya itu ditepuk. Kemudian ketika menoleh ke belakang, ia melihat sosok perempuan samar-samar. Setelah sampai di jembatan kayu pun, sebenarnya dia sudah melihat bayangan pocong itu. Namun karena merasa masih ragu, ia mencoba untuk cuek. Makanya ia meminta gua untuk jalan sejajar. Bahkan ketika kami sampai di telaga, Fajri udah curiga sama bapak-bapak itu. Karena sebenarnya ketika baru duduk, ia mencium bau menyan yang sangat mencolok dari bapak-bapak itu. Dia pun gak mengerti kenapa gue sebenarnya itu ngajak ngobrol. Kita hanya bisa ketawa. Pengalaman yang menegangkan. 1 jam kemudian, sekitar jam 8, Rama dan yang lainnya datang. Gue tanyain aman atau enggak. Ternyata mereka juga sama mengalami hal aneh, tapi tidak se ekstrim gue sama Fajri. Rama menuturkan kalau sepanjang jalan mereka diikuti oleh makhluk yang badannya tinggi besar. Makhluk itu mulai mengikuti dari shelter air panas hingga pertigaan air terjun. Rama pun sempat melihat bayangan samar putih saat melewati jembatan kayu, namun tidak menunjukkan sosoknya. Ahmad pun kemudian nimbrung bercerita. Ketika dia turun sendiri, ternyata ada orang yang menuntun dia sampai mendekati tenda. Ketika Ahmad ingin mengucapkan terima kasih, orang tersebut melayang di udara. Ahmad ketakutan, hingga dia pun masuk ke tenda orang lain, pura-pura mengobrol. Untung aja ada anggota dari rombongan pendaki lain yang tidak ikut muncak, sehingga ada yang menemani Ahmad. Mengingat tenda, Fajri kemudian bercerita kejadian mengapa dia sama Rama memeluk gua ketika kejadian malam kedua di pos kandang badak. Sebenarnya, Fajri melihat sosok perempuan duduk di atas kaki gua. Menurutnya, sosok itu seperti ingin membawa gua ikut dengan sosok perempuan itu. Namun saking takut melihat sosok itu, Fajri memilih pura-pura tidur. Hingga pada saat sosok tersebut hilang, Fajri akhirnya bisa bernafas lega dan kemudian melanjutkan tidurnya. Fajri pun mencium bau busuk dan dia kesal kenapa gue malah nekat keluar tenda. Ketika gue teriak, dia pun langsung membangunkan Rama dan memeluk gue. Rama yang bilang untuk meluk dan gotong gue masuk ke dalam tenda. Katanya gue seperti ditarik oleh sosok itu. Lain halnya dengan Huda dan Agi. Mereka berdua merasakan gangguan ketika berada di dalam tenda pada malam pertama dan kedua. Mereka berdua sebenarnya gak bisa tidur pulas. Mereka mendengarkan bisikan-bisikan dan seperti ada yang memainkan outer tenda mereka. Mendengar cerita satu sama lain, kita hanya bisa ketawa dan mengambil hikmahnya. Kekompakan kelompok memang diperlukan ketika ada berbagai macam bahaya. Setelah makan dan berberes, sekitar jam 10 malam,
angkutan desa datang untuk mengantarkan kami menuju kembali ke rumah Ahmad. Lalu kurang dari jam 12 kami pun udah sampai. Gua bergegas langsung mandi dan bersih-bersih. Badan lengket-lengket, hampir 4 hari belum mandi. Setelah itu kami membeli makanan untuk kami santap sebelum tidur. Keesokan harinya kami berenam memutuskan untuk pulang. Agi, Huda, dan Rama pulang ke Sukabumi. Sedangkan gua, Ahmad, dan Fajri kembali ke Bandung. Pendakian edisi gede Pangrango sukses dan meninggalkan berbagai cerita yang menarik. Seperti yang telah gua tulis di awal, utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati dan selalu menjaga etika dimanapun kita berada. Kegiatan di luar ruangan mempunyai beragam situasi yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Kerja sama tim dan komunikasi antar anggota menjadi penting karena menopang beragam masalah yang akan datang nantinya. Saling menenangkan, berpikir jernih, dan menguatkan mental satu sama lain merupakan kunci dalam kesuksesan suatu kegiatan. Semoga utas ini dapat bermanfaat dan menghibur. Terima kasih kepada yang telah setia menunggu dan membaca utas ini dari awal hingga akhir. Semoga di tengah wabah pandemi ini kita senantiasa diberikan segala hal yang baik olehnya. Dengan begitu, kisah pendakian Gunung Gede Pangrango tamat.